Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mazaya Sakova dengan NIM 0701223136 dari IK 3 semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas video metodologi, yaitu yang pertama ada pengertian metodologi. Metodologi adalah cabang ilmu yang membahas tentang cara-cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan tertentu. Metodologi mencakup pendekatan, strategi, teknik, dan prosedur yang diterapkan untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan data. Secara garis besar, metodologi berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian agar prosesnya berjalan terstruktur, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya metodologi, penelitian dapat menghasilkan jawaban atau solusi yang valid dan relevan terhadap pernyataan atau masalah yang dikaji. Kemudian ada langkah-langkah penelitian. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Penelitian dimulai dari identifikasi masalah, yaitu upaya mengenali isu yang relevan dan memerlukan solusi atau penjelasan. Masalah bisa ditemukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena di lapangan, studi literatur yang menemukan celah penelitian atau topik yang belum terjawab, diskusi dengan praktisi atau akademisi di bidang terkait. Kemudian bisa juga laporan atau data statistik yang menunjukkan anomali atau kebutuhan tertentu. Contoh masalahnya contoh meningkatkan tingkat pengangguran di kalangan lulusan universitas dapat dikenali dari data statistik atau hasil survei. Biasanya ini kalau misalnya hasil survei dia menggunakan metode kuantitatif. Kemudian ada perumusan masalah. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskannya dalam bentuk pertanyaan penelitian. Rumusan masalah harus spesifik, fokus, dan realistis untuk diteliti. Biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan seperti apa faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran di kalangan lulusan universitas. Kemudian ada juga bagaimana efektivitas program pelatihan keterampilan dalam menurunkan angka pengangguran. Kemudian yang ketiga, penentuan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan untuk memberikan arah penelitian. Contohnya, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran, kemudian mengukur efektivitas program pelatihan keterampilan. Ada juga manfaat penelitian menjelaskan apa kontribusi penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penyelesaian masalah praktis, dan pemangku kebijakan atau masyarakat. Yang keempat itu ada kajian pustaka atau literatur review yang bertujuan untuk memahami penelitian terdahulu dan memastikan orisinalitas penelitian. Tahapan dalam kajian pustaka itu yang pertama ada mengumpulkan sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan, atau artikel. Yang kedua ada menganalisis kesenjangan penelitian atau research gap. Yang ketiga ada membangun kerangka teori berdasarkan konsep-konsep yang relevan. Contoh, jika penelitian sebelumnya menyebutkan pelatihan keterampilan meningkatkan tingkat keterjangkauan kerja,
maka penelitian baru bisa fokus pada jenis pelatihan tertentu. 5. Penyusunan hipotesis atau opsional. Pada penelitian kuantitatif, hipotesis dirumuskan untuk diuji. Hipotesis adalah digunakan sementara yang berdasarkan teori atau data awal. Contohnya, HO sama dengan tidak ada hubungan antara pelatihan keterampilan dan tingkat pengangguran. Kemudian HA, yaitu ada hubungan positif antara pelatihan keterampilan dan penurunan tingkat pengangguran. 6. Penentuan metode penelitian. Metode dipilih berdasarkan jenis penelitian, yaitu ada kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Ada juga komponen utama dalam metode penelitian. Pada pendekatan penelitian ada eksperimen, studi kasus, survei, observasi, dan lain-lain. Kemudian ada populasi sampel yang menentukan subjek penelitian dan teknik pengambilan sampel atau random sampling, purposive sampling, dan lain-lain. Instrumen pengumpulan data biasanya menggunakan kuesioner, wawancara, lembar pengesahan, lembar observasi, dan lain-lain. Dan di bagian analisis biasa penggunaan metode statistik, yaitu ada regresi, kolerasi, analisis deskriptif, dan lain-lain. Atau teknik analisis kualitatif, yaitu coding, narasi, dan lain-lain. 7. Pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data sesuai dengan metode yang dirancang. Yang pertama, ada survei menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data responden. Biasanya itu mahasiswa membuat kuesioner, kemudian dibagikan ke mahasiswa universitas untuk mengisi kuesionernya. Kemudian 2, wawancara, yaitu mendapatkan data mendalam melalui percakapan dengan informan. Yang ketiga, observasi, mengamati langsung fenomena di lapangan. Biasa observasi ini langsung survei ke lapangan. Dan yang keempat itu ada eksperimen, menguji hubungan sebab akibat dengan variabel yang dikendalikan. Biasanya pada eksperimen ini, mahasiswa kebanyakan yang membuat aplikasi atau membuat robot. Contohnya, jika meneliti pengaruh pelatihan keterampilan, data dapat berupa tingkat pekerjaan sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian pada analisis data, mengolah data menjadi informasi yang bermakna menggunakan metode analisis. Metode kuantitatif biasanya analisis statistiknya itu UJT, ANOVA, regresi, linear, dan lain-lain. Dan pada kualitatif itu interpretasi, data naratif, wawancara, atau dokumen menggunakan coding atau kategorisasi. Data disajikan dalam tabel, grafik, diagram, atau narasi untuk mempermudah pemahaman. Yang ke-9 yaitu interpretasi hasil.
yaitu membandingkan hasil analisis dengan teori atau penelitian sebelumnya, menghubungkan temuan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Contoh, jika hasil menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan meningkatkan peluang kerja, maka interpretasi menyebutkan bagaimana dan mengapa hal itu terjadi. 10. Penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan temuan utama secara ringkas dan jelas, menjawab perumusan masalah, memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Contoh, pelatihan keterampilan memiliki hubungan positif dengan tingkat pengangguran. Kedua, disarankan agar program pelatihan lebih difokuskan pada keterampilan teknologi digital. Kemudian ke-11, ada penyusunan laporan penelitian. Penelitian disusun dalam bentuk karya ilmiah yang memenuhi standar akademik. Laporan harus memuat semua bagian penting seperti pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. 12, yaitu publikasi hasil penelitian. Ini biasa setelah penelitian selesai, hasilnya dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, seminar atau konferensi, laporan kepada pihak yang berkepentingan. Penelitian yang tersusun baik dan disajikan dengan benar akan memberikan manfaat besar bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Kemudian 2, teknik penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah merupakan proses penyampaian hasil penelitian atau gagasan secara sistematis, logis, dan terstruktur dengan mengikuti aturan tertentu. Karya ilmiah berfungsi sebagai media komunikasi ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan solusi praktis atas suatu masalah. Berikut adalah penjelasan teknik penulisan karya ilmiah secara rinci. Yang pertama yaitu ada struktur karya ilmiah. Karya ilmiah umumnya memiliki struktur yang baku untuk memudahkan pembaca memahami isi dan konteks penelitian. Yang pertama itu ada judul. Judul harus jelas, spesifik, mencerminkan isi penelitian, dan tidak terlalu panjang, biasanya lebih dari 15 kata. Contohnya, pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar mahasiswa di perguruan tinggi. Yang kedua ada abstrak, merupakan ringkasan dari seluruh isi karya ilmiah, mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Biasa ini ditulis dalam satu paragraf dengan 150-250 kata dan seringkali dilengkapi dengan kata kunci atau keywords. Yang ketiga yaitu ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Menjelaskan relevansi topik penelitian dengan isu yang sedang berkembang. Empat, kajian pustaka, yaitu menjelaskan teori-teori atau konsep yang relevan dan mendukung penelitian, mengacu pada sumber referensi ilmiah seperti jurnal, buku, atau artikel terpercaya. Kemudian 5, metode penelitian memuat pendekatan, desain penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta analisis data. Biasa ditulis dengan detail agar penelitian dapat
direplikasi oleh peneliti lain. 6. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian disajikan secara jelas, baik dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi. Pembahasan berisi interpretasi hasil, perbandingan dengan penelitian sebelumnya, dan analisis mendalam. Kemudian 7. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkup temuan utama berdasarkan data yang telah dianalisis, dan saran yang memberikan rekomendasi praktis atau ide untuk penelitian lanjutan. Kemudian yang kedelapan, ada daftar pustaka yang memuat semua referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, ditulis sesuai format sitasi tertentu, misalnya APA, MLA, Chicago, atau Vancouver. Yang 9 yaitu lampiran atau opsional, berisi data tambahan seperti kuesioner, transkrip wawancara, atau dokumen pendukung lainnya. Yang kedua, bahasa dan gaya penulisan. Bahasa formal biasa digunakan pada bahasa yang baku, lugas, dan jelas. Hindari penggunaan bahasa sehari-hari atau slang. Objektivitas, yaitu tulisan harus bebas dari bias dan mengedepankan fakta serta data. Lugas dan padat, dan hindari pengulangan kata atau kalimat yang tidak perlu disampaikan ide secara efisiensi. Konsistensi yang digunakan dengan format dan gaya penulisan yang konsisten di seluruh bagian. Kemudian hindari ambiguitas dan pastikan setiap kalimat mudah dipahami oleh pembaca. 3. Penggunaan referensi dan sitasi. Pentingnya referensi yang mengutip sumber rujukan menunjukkan kredibilitas karya ilmiah dan penghargaan terhadap karya orang lain. Kemudian teknik sitasi itu in-text citation atau kutipan singkat yang ditempatkan dalam teks. Kemudian ada daftar pustaka. Semua referensi yang dikutip harus dicantumkan di bagian akhir. Hindari plagiarisme dengan selalu mencantumkan sumber asli. Yang keempat ada format penulisan. Format karya ilmiah biasanya mengikuti pedoman tertentu, tergantung pada jenis publikasi atau institusi. Beberapa elemen format yang perlu diperhatikan yaitu margin, jenis huruf, spasi, penomoran halaman, dan pendahuluan dan angka Arab, dan heading. Yang kelima ada proses revisi dan penyuntingan. Itu ada proofreading, konsistensi isi, validasi data, dan kesesuaian format. Yang kelima yaitu publikasi dan penyebaran karya ilmiah. Biasa media publikasi karya ilmiah dapat diterbitkan di jurnal, prosiding konferensi, buku, atau laporan institusi. Tujuan publikasi untuk menyebarkan hasil penelitian kepada komunitas akademik dan memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.